Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada? Semoga tetap sehat dan semangat tentunya. Senang sekali saya Putri Utami kembali hadir menyapa Anda di Tribun Bastory edisi Kamis 22 Mei 2025. Nah Tribuners, seperti biasa di Tribun Bastory ini kita akan membahas topik-topik menarik dengan tema yang penting dan juga menarik tentunya. Dan hari ini kita akan membahas tema menakar potensi pemuda di era digital. Tribuners, kita tahu bahwa pemuda itu dianggap sebagai tolok ukur majunya sebuah bangsa dan negara karena mereka merupakan generasi yang dapat merubah dan membuat sebuah bangsa lebih berkembang dan maju tentunya. Dan pemuda sendiri memiliki potensi untuk membawa perubahan positif baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Oleh karena itu, ada sebuah inisiasi dari Youth Ranger Indonesia didukung oleh Kemenpora RI dan juga Peluang menggelar salah satu ajang bergengsi yaitu Duta Potensi Pemuda. Maksudnya pemilihan Duta Potensi Pemuda Indonesia atau DPPI. Dan apa sih Duta Potensi Pemuda Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Langsung saja kita sapa Tribuners. Di sini sudah hadir Niken Ratih Maminasa selaku Duta Potensi Pemuda Indonesia Provinsi Maluku 2025. Selamat sore Niken. Selamat sore Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, masih baik. Semangat ya? Tentunya. Semangat banget. Oke, gimana Niken perasaannya datang ke Tribun Ambon? Ini pertama kali ya Niken datang ke sini, rasanya tuh kayak senang banget, terus excited juga untuk sharing-sharing kepada Tribuners yang di rumah juga terkait topik hari ini. Nah, Niken selaku Duta Potensi Pemuda Indonesia mewakili Provinsi Maluku. Nah, Tribuners di rumah juga mungkin belum banyak yang tahu apa sih itu Duta Potensi Pemuda Indonesia atau DPPI ya kita singkatnya. Nah, Niken mungkin bisa sedikit menjelaskan kepada Tribuners di rumah supaya bisa lebih paham sebenarnya apa sih itu DPPI. Nah, Tribuners, DPPI itu adalah platform atau wadah yang dibuat oleh YRI untuk mengembangkan potensi-potensi pemuda-pemudi di setiap daerah di Indonesia. Nah, kami itu Duta Potensi itu sebagai agent of change dan kami juga mengajak pemuda-pemudi semua di daerah masing-masing untuk melakukan proker yang kami jalankan. Begitu, Kak. Oke. Nah, gimana sih awal ceritanya sampai Niken bisa terpilih menjadi Duta Potensi Pemuda Indonesia ini? Mungkin bisa sharing-sharing pengalamannya kepada Tribuners di rumah dan Tribuners mungkin nanti bisa terinspirasi dan tahun depan mungkin ya bisa ikut ajang DPPI ini Niken. Benar banget. Niken itu sendiri pas pendaftaran itu di tanggal 23 September dan sampai 20 Desember. Nah, Niken itu dapat infonya di tanggal 20 Desember, Kak. Niken sangat kayak melihat ini potensi Maluku belum ada yang daftar nih, belum ada yang dari Maluku. Jadi Niken kayak selagi Niken masih di Maluku, Niken ingin mengembangkan Maluku lebih luas lagi. Mungkin nggak berdampak besar, tapi dampak yang Niken berikan mungkin akan bermanfaat ke depannya. Nah, Niken langsung lihat nih, kayak mana sih, apa aja sih persyaratannya, apa aja sih yang dibutuhkan. Ternyata Niken memenuhi itu semua. Jadi apa Niken, aja tuh syarat-syaratnya? yang pertama itu usianya 16 sampai 25 tahun. Terus WNI dan mau menjadi agent of change yang tentunya pasti disibukkan dengan proker ya, Kak. Kami di situ juga bertanggung jawab atas semua kegiatan-kegiatan yang akan kami buat ke depannya. Nah, di situ Niken langsung kayak Niken bisa sih, karena Niken kan di daerah yang bisa dibilang kayak jauh gitu ya orang taunya. Niken akan membangun Maluku lebih luas lagi, akan dikenal orang lebih luas lagi gitu sih, Kak. Oke, jadi persyaratannya tadi umurnya dari 16 sampai 25. Nah, Niken sendiri umurnya berapa? Niken sendiri umur 19 tahun saat ini. 19. Oke. Berarti apa aja yang dimasukkan? Kayak misalnya mungkin harus ada sertifikat dan lain sebagainya untuk administrasinya sendiri? Untuk administrasinya sendiri kita itu perlu aktif di media sosial karena kita juga perlu untuk
menyebarluaskan ya Kak cerita-cerita yang ada di proker kita nantinya. Terus kemudian tidak perlu sertifikat yang terlalu banyak sih Kak, yang penting kita yang penting kita mau bertekad dan mau bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan kita nantinya. Jangan sampai kita udah membuat proker tapi nggak dijalankan. Itu sih yang harus di note banget. Kayak gitu sih Kak. Oke, jadi sebagai duta potensi pemuda untuk Maluku, apa aja yang udah Niken lakukan, program-program kerja yang mungkin dicanangkan oleh DPPI terus diembankan ke Niken, udah sejauh mana? Kalau dari proker Niken sendiri, Niken ada segmen namanya Ambon Punya Kata Kak. Ambon Punya Kata, Iya. gimana tuh? Itu tuh Niken memperkenalkan bahasa Ambon di platform media sosial. Oke. Karena menurut Niken bahasa Ambon ini tuh kayak unik. Kayak orang cuma taunya beta-beta saja, tapi ya kata-kata lainnya tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi Niken berusaha untuk supaya semua di luar sana semua orang bisa tahu bahasa Ambon tuh apa-apa aja. Terus kayak mana penggunaannya, apalagi sekarang kan tren-trennya lagu-lagu timur Iya, gitu. Jadi ini kan kayak semangat banget sih untuk segmen yang Ambon Punya Kata ini. Yang kedua itu Niken terkait permasalahan sampah di Kota Ambon sendiri, karena kan banyak yang kita juga tahu kan sampah-sampah di Ambon masih banyak yang tergenang. Niken itu ada membuat proker bekerja sama dengan organisasi-organisasi kayak Demulung, MITS gitu. Dan Niken juga pernah ikut di Santika kemarin Kak, kegiatan untuk mengambil sampah lagi. Yang Santika Sahabat Bumi itu ya? Iya bener banget Kak. Terus kemungkinan Niken juga akan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah tertentu untuk terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Ambon dan bagaimana peran pemuda itu untuk meningkatkan untuk mencari solusinya Kak. Setelahnya Niken juga mungkin akan membuat setelahnya mungkin Niken akan membuat juga acara atau talk show secara online supaya orang lain juga tahu kalau di Maluku ini ada duta-duta yang ada di Maluku gitu sih Kak. Oke, jadi memang menyosialisasikan duta potensi pemuda Indonesia ini sendiri, karena juga banyak yang belum tahu. Makanya tadi Niken bilang bahwa hampir tutup tadi pendaftarannya, tapi belum ada yang daftar dan Niken sendiri berinisiasi untuk ikut pemilihan DPPI ini. Nah, berarti kalau bisa disimpulkan, apa yang menjadi alasan utama Niken ikut DPPI ini? Alasan utama Niken untuk ikut DPPI sebenarnya untuk memotivasi sesama Kak, karena Niken juga baru ya di Ambon ini. Nah, Niken lihat tuh pemuda-pemudinya tuh sangat berbakat, namun nggak punya wadah untuk untuk merealisasikan mimpinya tersebut. Jadi Niken kayak ingin menjadi duta potensi, memperkenalkan secara luas di Ambon juga atau di Maluku. Nah, mungkin tahun-tahun berikutnya Tribuners bisa daftar di duta potensi sebagai agent of change dari Maluku. Gitu. Oke, tadi Niken sempat bilang Niken sebagai orang yang dari jauh. Nah, kita penasaran dari jauh tuh dari mana sih? Saya juga sempat scrolling dan ternyata Tribuners, Niken ini bukan orang Ambon dan datang jauh-jauh. Dari mana, mungkin bisa diceritakan? Niken sendiri berasal dari kota Dumai di Provinsi Riau di Sumatera. Nah, jauh-jauh ke sini itu untuk melanjutkan pendidikan, yaitu S1 di Teknik Perminyakan. Tapi selagi ada di Ambon nih harus bisa dong memperkenalkan Ambon lebih jelas. Gitu sih Kak. Nah, Niken mungkin juga bisa diceritakan gimana ceritanya sampai Niken dari tadi ya Riau bisa ada di sini tuh, kenapa? Kok bisa? Karena kalau alasannya tadi adalah melanjutkan kuliah. Nah, di sana juga sebenarnya banyak banget kampus-kampus yang kemudian hebat-hebat yang bisa menjadi pilihan Niken. Tapi ternyata pilihan Niken justru jatuhnya ke Ambon yang jauh banget dari Riau justru. Bener banget Kak. Nah, alasan Niken itu memang untuk melanjutkan pendidikan. Niken sendiri backgroundnya dari SMK Teknik Perminyakan. Setelah lulus, Niken ternyata dapat nilai yang tertinggi dan disupport oleh kedua orang tua untuk melanjutkan pendidikan. Padahal Niken sendiri kayaknya pesimis banget untuk lanjut kuliah nih Kak. Tapi orang tua support dan guru-guru juga support.
setelah itu Niken searching teknik perminyakan yang ada di Indonesia, PTN-PTN-nya. Ternyata ada Universitas Patimura nih Kak. Nah, Niken daftar di Universitas Patimura nih di teknik perminyakan. Niken nggak ada rasa untuk lulosnya karena Niken sendiri kayak pesimis gitu Kak. Pas taunya lolos, Niken baru tahu kalau Universitas Patimura itu di Ambon. Jadi awalnya nyangkanya Unpati itu di mana? Di pulau-pulau Jawa gitu Kak, karena kan ada universitas-universitas yang nama pahlawan gitu. Jadi kirain Universitas Patimura itu di Pulau Jawa, ternyata cukup jauh sih Kak. Oke, jadi begitu ya Tribuners, dan datang jauh-jauh dari Riau, perempuan sendiri lagi ke sini. Gimana perasaannya pas pertama kali datang ke Ambon? Ambon itu ternyata indah banget guys. Ternyata Ambon itu kayak wah sih kalau datang langsung, kalau dilihat secara langsung tuh sangat wah gitu. Terus banyak juga kayak perbedaan-perbedaan dari daerah barat ke daerah timur. Terus kayak mempelajari banyak cerita, banyak pengalaman juga di sini. Kayak selagi di Ambon ini pokoknya experience di sini tuh kayak nggak terlupakan sih Kak. Terlalu indah untuk diceritakan. Dan berarti udah berapa lama di sini? Sekarang ini udah 1 tahun sih Kak. 1 tahun Iya. ya. Nah, selama 1 tahun di kota Ambon ya, di Maluku ini, seperti apa nih kan melihat potensi-potensi pemuda yang ada di sini? Potensi pemuda di Ambon sendiri itu sangat-sangat wah sih Kak. Niken bilang karena Niken sendiri juga ada melihat beberapa sekolah itu yang langsung menang di luar negeri, bukan di Indonesia lagi. Nah, Niken melihat kenapa ini tidak bisa menjadi booming gitu. Kenapa ini tidak bisa menjadi tren. Nah, Niken lihat juga potensi pemuda di Indonesia bagian timur ini, khususnya di Ambon, itu banyak banget yang pintar-pintar cuman tidak memiliki wadah untuk merealisasikan itu kepintarannya tersebut, atau dia pengen aktif tapi tidak ada tempat untuk keaktifannya gitu sih Kak. Kalau Niken bilang di Ambon sendiri potensinya itu banyak banget Kak. Kalau misalnya di rate itu mungkin 1000 dari 10 deh. Banyak banget. Oke. Dan kalau kita ngomongin soal potensi pemuda di era sekarang ya, di era digital, di era perkembangan media sosial yang udah semakin pesat, apa sih yang kemudian menurut Niken menjadi tantangan pemuda dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka? Kalau tantangan dari diri mereka sih seperti yang Niken bilang tadi, tidak punyanya wadah untuk meluapkannya. Yang kedua mungkin dukungan dari keluarga, dari sekolah atau dari manapun itu kayak kurang gitu Kak. Kita harus bisa mendukung seseorang untuk berkembang lebih baik lagi kan. Nah, Niken melihat di situ ada kurang. Tapi Niken bisa jamin kalau pemuda-pemudi di sini itu mempunyai tekad yang besar. Cuman kurangnya dukungan tadi yang buat jadi masalah Kak. Solusinya itu harusnya ada dukungan dari pihak luar ataupun pihak keluarganya sendiri gitu sih Kak. Oke, ngomongin soal dukungan dari pihak keluarga, kalau kita tadi belajar dari kisah Niken jauh-jauh dari Riau datang ke sini, perempuan sendiri gimana respons keluarga pas tahu Niken lolos dan harus berangkat ke Ambon, nggak punya siapa-siapa ya di sini, harus datang sendiri. Gimana respon orang tua? Apakah nggak membolehkan awalnya atau langsung oke, terserah Niken aja, yang penting niatnya mulia begitu? Awalnya sih kayak dia mama bilang untuk mikirkan beberapa hari itu Niken kayak mikirkan dulu apakah ingin tetap lanjut atau jangan ambil sama sekali, karena 4 tahun itu lama. Niken dibilang kalau sudah nyebur langsung sekalian. Pokoknya Niken harus ada ST-nya dulu baru boleh pulang ke rumah Kak. Jadi kayak kata mama, kalau misalnya udah di sana belajar baik-baik, ambil positifnya, selalu belajar gitu, semangat terus kata mama. Mama tetap dukung sih Kak. Oke,
Berarti memang Niken diberikan tanggung jawab penuh untuk melanjutkan apa yang kemudian sudah menjadi pilihan Niken sendiri. Nah, berarti pas nyampe ke sini itu datang sendirian apa diantar apa gimana? Diantar sama mama Kak, mama juga ngantar ke sini, cuman mama 3 hari udah langsung pulang lagi ke sana. Jadi berarti tinggal di sini sama siapa? Niken di sini asrama Kak, dari asrama Putri Unpatinya. Oh, oke, berarti dari pas datang tuh dari airport terus langsung ke asrama. Langsung Kak ke asrama. Waduh, nyalinya ini benar-benar definisi independent woman ya, Tribuners, dan mungkin juga bisa jadi inspirasi untuk Tribuners di rumah yang punya mimpi gitu, nggak perlu takut mau melanjutkan studi di tempat yang mungkin jauh dari asal kalian masing-masing. Selama kalian punya mimpi harusnya bisa ya. Niken yang perempuan aja bisa, apalagi kalian yang cowok-cowok yang harusnya lebih kuat ya. Nah, sejauh ini dalam menjalankan program-program yang kemudian tadi sudah disebutkan ya, ada beberapa, apakah kedepannya ada program-program yang nanti mau dirancang untuk direalisasikan, Niken? Kalau untuk program itu dari awal sama YRI-nya kami dibentuk untuk semuanya langsung sekalian Kak. Jadi kalau untuk program tambahan itu kemungkinan tidak ada. Tapi kalau untuk kolaborasi mungkinan ada Kak. Jadi dari komunitas-komunitas yang ada di Ambon mungkin akan mengajak Niken kolaborasi, itu boleh banget, itu bisa banget. Tapi kalau misalnya Niken ingin menjalankan program baru itu sangat susah karena dari awal Niken udah dikasih tanggung jawab untuk membuat program kerja selama 1 tahun ke depan. Jadi tinggal mengembangkan program-program yang tadi sudah ada, terus pastinya dievaluasi sama YRI sendiri. Iya, benar. Nah, kalau ngomongin soal dukungan selain dari YRI, kemudian support tadi dari Kemenpora dan juga peluang untuk di Maluku, karena ini kita bicara nih kan mewakili Maluku ya sebagai Duta Potensi Pemuda Indonesia. Apakah ada support juga dari Pemprovnya ataupun juga Pemkot? Kemarin itu dapat support dari Dispora Maluku Kak. Dari Dispora Maluku itu support penuh Niken, dukung penuh kegiatan Niken selama di Ambon dengan media sosial. Jadi mereka merepost apa yang Niken lakukan di Ambon terkait pengembangan Ambon selama di sini. Jadi dari Dispora dan YRI Maluku Kak. Oke, nah kalau untuk pengembangan di media sosial, pemanfaatan media sosial Niken sendiri dalam merealisasikan program-program, menyosialisasikannya kepada pemuda-pemuda yang lain untuk menginspirasi, itu sejauh ini seperti apa? Sejauh ini kalau Niken bisa bilang udah cukup bagus sih. Cuman karena aku Niken juga belum berkembang di Ambonnya sendiri, karena orang-orang Ambon juga mungkin belum tahu Niken ya. Niken kayak kurang dapat dukungan dari orang-orang yang Ambon. Karena kan Niken memperkenalkan bahasa Ambon, jadi Niken butuh masukan nih dari orang-orang Ambon, apakah yang Niken bilang di media sosial itu benar atau salah, atau adakah tambahan gitu Kak. Cuman kalau dari orang di media sosial itu mendukung Niken kayak, oh mereka tahu bahasa Ambon beta itu saya dari akun Niken kayak gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu. Tapi yang Niken buat itu kayak semoga bermanfaat aja sih Kak. Oh berarti memang karena notabene Niken sendiri dari Riau, jadi teman-teman atau followersnya juga banyak kan dari Riau yang memang belum tahu Ambon itu seperti apa, dan kemudian bahasa-bahasa Ambon, kata-kata dalam bahasa Ambon tuh diperkenalkan oleh Niken dan akhirnya berdampak dan diketahui oleh orang-orang yang bukan orang Ambon. Mungkin kalau tadi Niken bilang bahwa akunnya belum terlalu banyak dikenal sama orang Ambon, mungkin perlu support kali ya dari baik pemerintah provinsi, dalam hal ini Dispora, mungkin bisa lebih memperkenalkan Niken sebagai duta potensi pemuda Indonesia untuk perwakilan provinsi Maluku. Nah, apa sih yang mungkin ya bisa jadi harapan Niken dan juga saran untuk pemerintah provinsi dan juga kota Ambon untuk meminta dukungan mungkin?
Kalau dari Niken sendiri meminta dukungan penuh untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Ambon. Mungkin dari pemerintah provinsi akan mengadakan kegiatan, mungkin bisa diajak kolaborasi atau mungkin memperkenalkan mendukung Niken di media sosialnya. Karena kan itu juga berdampak pada Ambon sendiri ya Kak, karena Niken memperkenalkan Ambon. Terus Niken juga ingin harapan Niken ke depannya itu akun Niken lebih digemari oleh orang-orang Ambon yang notabene Niken sendiri bukan orang Ambon nih guys. Jadi kayak Niken butuh dukungan kalian untuk kedepannya di Ambon punya kata gitu sih Kak. Oke, untuk Universitas Patimura sendiri gimana dukungannya sejauh ini, karena Niken kan dari Unpati ya. Program-program yang Niken jalankan juga apakah menyasar untuk pemuda-pemuda yang ada di Unpati sendiri? Kalau di Universitas Patimura sendiri Niken belum ada sama sekali sih Kak, cuman orang-orang yang udah Niken kenal mungkin Niken ajak di segmen Ambon Punya Kata tersebut. Jadi mereka yang akan memperkenalkan bahasa Ambon itu sendiri ke sosial media, cuman dihostkan oleh Niken gitu sih Kak. Oke, nah Niken, apa sih menurut Niken yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda khususnya untuk kita di Provinsi Maluku sebagai pemuda dalam dengan tujuan membangun Maluku sendiri, apa yang harusnya dilakukan oleh pemuda? Yang harus dilakukan itu jangan tutup mata. Apapun permasalahannya, apapun keadaannya, kita itu harus peka terhadap sekitar. Kita harus mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, kita juga kayak jangan abai gitu Kak di lingkungan sendiri gitu, atau terhadap diri sendiri kayak malas-malasan gitu. Kayak lebih baik kita setidaknya kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu Kak. Dan Tribuners, kalau boleh cerita ya, saya tuh ketika menghubungi Niken untuk menjadi narasumber di sini, terus sempat sebelum ke sini tuh kita sempet chatan ya. Iya. Nah, itu Niken chat saya itu pagi-pagi banget, jam berapa tuh, jam 5. Iya. Nah, pas saya lihat, saya langsung berpikir, oh berarti nih anak nih bangunnya pagi. Dan mungkin juga salah satu tantangan menurut saya ya, dan hambatan begitu yang kemudian membuat pemuda-pemuda di Indonesia khususnya di Maluku begitu yang susah berkembang itu karena susah banget bangun pagi. Bukan susah bangun, kalau susah bangun berarti emang nggak bisa bangun, tapi susah banget bangun pagi. Nah, saya belajar dari Niken dengan disiplinnya. Kemudian kemarin juga sempat dia ngirim ke saya beberapa kegiatan-kegiatan rutinnya yang udah dijadwalkan. Saya langsung berkesimpulan bahwa pantesan nih anak terpilih sebagai DPPI karena emang orangnya selain disiplin juga ya tadi disiplin dengan waktunya dicatat apa segala macam. Mungkin Niken bisa memberikan apa tips bagaimana bisa menjadi pemuda ya, pemudi yang disiplin, yang pastinya untuk membangun sebuah bangsa kita nggak harus langsung melakukan hal besar kan, dari hal-hal kecil dan dimulai dari diri kita, dan itu masih susah ditemukan di anak-anak muda zaman sekarang. Nah, apalagi dengan berkembangnya media sosial, kita banyak yang terlena dengan medsos, bangun-bangun langsung buka medsos, dan pada akhirnya nggak produktif gitu hari-harinya. Mungkin Niken bisa memberikan tips kepada Tribuners di rumah, utamanya para pemuda-pemuda untuk bisa menjadi pemuda-pemuda yang disiplin, yang bisa berkembang dari hal-hal kecil lah. Dari Niken sendiri tipsnya itu emang dari diri sendiri ya Kak, karena kan dari diri sendiri kita baru bisa memotivasi orang lain. Nah, tips dari Niken itu kita harus menjadwalkan setiap harinya. Terus jangan pernah menunda-nunda waktu. Itu sangat tidak efektif sama sekali. Terus dari Niken juga, sibuk itu belum tentu produktif, tapi produktif itu sudah pasti sibuk. Jadi Niken harap untuk semuanya kita harus produktif untuk membangun masa depan yang lebih cerah lagi. Indonesia membutuhkan pemuda-pemudi yang baik untuk Indonesia emas nantinya. Nah, tips dari Niken juga, disiplin itu bukan tentang hal-hal yang besar, termasuk hal-hal yang kecil juga bisa kita lakukan.
Nah, lakukan dari sekarang, jangan menunda-nunda waktu sih Kak. Oke. Nah, terus kalau kita ngomongin soal kebiasaan ya, kebiasaan yang sudah Niken bentuk, yang sudah terbentuk sekarang itu pastinya adalah sesuatu yang memang sudah dijadikan rutinitas. Dan Niken sendiri itu kalau saya lihat ya, sering sekali ngikut lomba-lomba dan hal-hal positif lainnya yang saya lihat di media sosialnya itu, gimana sih kok bisa dengan segudang prestasi itu, bagaimana ceritanya? Masya Allah, dari Niken sendiri mungkin kita bisa memanfaatkan media sosial ya Kak. Media sosial itu adalah bisa menjadi peluang kita, bisa juga menjadi hal yang menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Jadi kita harus bisa memanfaatkan media sosial untuk kita yang positif. Nah, dari media sosial itu bisa untuk mengembangkan diri sendiri. Kayak Niken tadi contohnya, ikut-ikut lomba itu infonya dari media sosial, daftarnya online, terus pengumpulan karyanya online, pengumumannya online, tapi hadiahnya real. Jadi memanfaatkan media sosial itu sangat-sangat penting banget sih Kak. Jangan cuman scroll-scroll doang atau nonton-nonton doang, tapi kita harus beraksi. Mulai aksi dari yang kecil bisa membuat aksi yang besar, itu sih Kak. Oke, dan salah satu kuncinya juga yang paling penting adalah yang penting berani ya. Bener. Nggak usah takut gagal, walaupun misalnya pas sudah daftar belum tentu lolos. Paling tidak kamu udah berani mencoba, dan kalau gagal ya dicoba lagi gitu. Karena nggak semua orang tuh sekali coba langsung berhasil kan ya. Niken juga mungkin dari semua lomba-lomba yang dijuarai, ada lomba-lomba yang nggak dapat juara tapi tetap memacu optimisme Niken tentunya. Benar banget. Nah, saya mau tanya, reaksi keluarga setelah tahu Niken terpilih sebagai duta potensi pemuda untuk Provinsi Maluku, karena kan Niken bukan orang Maluku tapi mewakili Maluku di DPPI ini sendiri. Orang tua pertama itu kayak keberatan sih Kak, karena Niken juga belum tahu nih Maluku tuh seperti apa, orang-orang di sini tuh reaksinya bakal gimana kalau Niken mewakili mereka. Orang tua pastinya awalnya tidak setuju, tapi dengan Niken merancang semuanya, Niken membuat proker ke depannya, melihat potensi yang ada di Maluku, mengembangkannya, orang tua makin lama makin setuju dengan apa yang Niken buat. Mungkin Niken di sini orang baru, tapi Niken bisa bermanfaat dan mengembangkan Maluku itu sendiri sih Kak, untuk memotivasi orang-orang yang di sini mungkin, walaupun Niken bukan orang sini gitu. Jadi awalnya nggak setuju, jadi setuju gitu Kak. Oke, dan Niken membuktikan bahwa untuk memajukan Maluku nggak harus jadi orang Maluku dulu, tapi Niken datang ke sini, hadir di sini ya pasti dengan tujuan yang baik, dan kalau itu bermanfaat kenapa tidak. Nah, untuk teman-temannya sendiri gimana reaksinya? Nggak ada yang jelas-jelas karena kamu bukan orang Maluku tapi kok bisa mewakili orang Maluku itu? Nggak ada sama sekali sih Kak. Teman-teman yang ada Niken kenal di sini itu kayak pada suportif gitu. Terus mereka juga memberikan bahasa-bahasa baru, bahasa Ambon banget ke Niken, untuk Niken pelajari lebih dalam untuk di segmen Ambon Punya Kata itu sendiri. Jadi mereka itu lebih kayak support Niken untuk kedepannya, sama mereka membantu Niken juga di Duta Potensi ini. Intinya kita harus beraksi dulu, harus berani dulu. Oke, dan satu lagi yang menarik yang ingin saya tanyakan, Niken ini kan perempuan tapi masuk ke jurusan teknik perminyakan yang notabene tuh kebanyakan laki-laki justru kan. Kalau perempuan tuh kan biasanya lebih ingin jadi apa ya, dokter, guru, perawat dan lain-lain yang memang banyak diminati oleh perempuan. Tapi kenapa Niken memilih jurusan teknik perminyakan ini? Niken milih teknik perminyakan ini karena Papa Niken sendiri. Papa Niken itu terjun di dunia minyak dan gas. Karena Papa Niken masuk di SMK perminyakan. Makin lama makin mempelajari, Niken makin tertarik Kak. Jadi Niken memutuskan untuk lanjut S1 di teknik perminyakan juga. Jadi Niken juga lebih suka di lapangan daripada cuman di dalam ruangan gitu. Niken lebih suka di lapangannya sih Kak. Experience-nya mantap. Jadi apa cita-citanya ke depan nih Kak?
cita-cita Niken sendiri pengen jadi engineering woman, mungkin di bagian di BUMN boleh, di Pertamina mungkin dan sebagainya. Niken pengen ilmu yang Niken dapatkan dari SMK sampai kuliah itu di dunia kerja juga Niken bisa ini realisasikan Kak, bisa Niken terapkan di dunia kerja. Jadi Niken mau yang sejalan gitu ke depannya, bismillah. Dan nanti berarti udah berapa, setahun ya di sini ya? Udah setahun, udah pernah balik lagi ke Riau setelah pertama ke sini sampai sekarang? Belum pernah sama sekali. Jadi masih di setahun stay di Ambon terus. Oke. Nah, tadi udah ngomongin cita-cita dan lain-lain. Sebagai orang yang baru setahun di Maluku, di Ambon ya khususnya, apa aja makanan-makanan khas Ambon yang udah dicoba? Niken udah makan papeda dan makan sagu yang blok itu Kak. Mungkin baru itu aja sih yang Niken makan. Soalnya teman-temannya juga pasti semuanya orang sini ya. Iya. Orang dari mana aja tuh? Ada yang dari Tanimbar, dari Seram, dari Kairatu, dari pulau-pulau sebelah sih Kak. Dari pulau-pulau di dekat-dekat, masih di Provinsi Maluku. Jadi mereka yang mengenalkan Niken di makanan-makanan khas atau logat-logat atau bahasa-bahasa daerah mereka gitu. Oke. Terus gimana kesan pertama orang Maluku di Ambon yang Niken kenal pertama kali itu gimana? Niken pertama kenal itu sama teman Niken di teknik sipil. Dia perempuan juga dari Tanimbar. Nah mereka dia itu kayak mengenalkan, dia sangat excited Kak mengenalkan Niken dengan Maluku ini. Dia mencobakan Niken ke semuanya. Dia mengenalkan Niken di Ambon juga, dia ngajak Niken keliling kayak dia sangat excited ada orang luar yang ingin mempelajari di Ambon ini, mempelajari Ambon. Nah sampai sekarang dia masih support Niken, masih mendukung Niken terus. Dia kayak kaget juga dengan Niken dia ikut duta-duta di mewakili Maluku. Dia kaget karena mungkin karena Niken orang luar juga ya, dia kaget kok bisa mewakili Maluku. Tapi setelah dia tahu, dia langsung kayak support gitu Kak, full support full support. Iya, kesan pertama untuk orang Maluku, apakah orang Maluku itu ramah-ramah atau galak-galak apa gimana? Pertama kali mungkin Niken itu karena dari ojek ya, kayak Niken kaget mereka ternyata tuh menawarkan dengan nada tinggi. Niken kayak dimarahin gitu Kak. Niken serasa dimarahin. Ternyata setelah Niken 2 hari, 4 hari, 5 hari gitu di Ambon ini, ternyata memang orang timur itu dengan nada yang tinggi-tinggi. Bukan berarti marah. Bukan berarti marah. Nah itu sih culture shock dari Niken. Walaupun Niken dari orang Sumatera yang mungkin orang kenal juga dengan nada tinggi, tapi dari perbedaan nadanya itu sangat jelas sekali Kak. Jadi kayak jadi kayak walaupun di Sumatera itu nada tinggi, tapi di timur itu lebih tinggi lagi. Jadi kayak berasa dimarahin tapi enggak, tapi dimarahin gitu. Jadi kayak bingung. Oke, aduh kita udah banyak banget cerita-cerita cari tahu tentang kehidupan Niken yang tadinya datang dari Riau jauh-jauh ke sini dengan tujuan untuk menimba ilmu, kemudian juga mengikuti pemilihan Duta Potensi Pemuda Indonesia mewakili Maluku dan berusaha untuk menjadi yang terbaik ya mewakili Maluku. Berarti DPPI ini kan ada perwakilannya di setiap daerah kan, di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah Niken sendiri berarti udah kenalan, ketemu sama teman-teman yang perwakilan provinsi-provinsi lain atau gimana? Untuk perkenalan provinsi lain itu kami lakukan secara online Kak. Itu ada region-regionnya sendiri. Tapi untuk penganugerahan kemarin mereka ketemuannya di Kemenpora. Mereka yang bisa datang di Kemenpora mereka langsung kenalan di sana. Tapi yang nggak bisa kami tetap online. Jadi untuk kenalan-kenalan itu kami selalu setiap hari chattingan, setiap hari di grup gitu. Terus ada waktu-waktu di setiap 1 bulan sekali kami langsung Zoom bersama semuanya sambil update live mungkin dan cerita-cerita gitu Kak tentang proker mereka gimana.
gitu sih Kak. Oke. Nah, terakhir nih mungkin Niken, apa sih harapannya untuk Duta Potensi Pemuda Indonesia, kemudian untuk pemuda-pemuda Indonesia khususnya yang ada di Maluku, atau juga mungkin dari yang inisiator ya, yang menginisiasi pemilihan DPPI ini sendiri, apa harapan Niken ke depan? Harapan Niken ke depannya untuk DPPI mungkin bisa lebih berkembang lagi. Dari Maluku juga ada yang mendaftar. Karena di tahun ini Niken sendirian, sedangkan provinsi lain itu ada pasangannya. Oh, jadi harusnya ada pasangan ya, cewek iya. cowok, cuman gak ada pendaftar untuk yang cowok. Iya benar banget. Jadi untuk teman-teman yang ada di Ambon, di Maluku, mungkin bisa mendaftar untuk kita berkontribusi nih untuk Maluku ke depannya. Nah untuk YRI sendiri udah bagus banget menyediakan platform ini. Untuk kami berkenalan dari Sabang sampai Merauke, udah membuat wadah untuk kami mewujudkan impian kami. Terus untuk pemuda-pemudi di Maluku, dimanapun yang berada, kita harus berani, kita harus bergerak. Mulailah dari langkah yang kecil akan membuat langkah yang besar. Nah, satu quotes dari Mama Niken nih sangat terbenam di pikiran Niken. Kalau misalnya kamu itu berlian, dimanapun kamu ditempatkan tetap berlian. Tapi kalau kamu itu batu, dimanapun ditempatkan kamu nggak akan dilihat orang. Itu sih Kak. Oke, wow, tepuk tangan dulu dong untuk Niken. Oke, berarti Niken dari sekarang sampai kapan nanti masa jabatan sebagai DPPI Maluku? Untuk Niken sendiri jabatannya nanti di akhir sampai 20 Desember, sampai bulan Desember nanti 2025 ini ya? Benar. Oke, berarti untuk teman-teman yang mau ikut ajang pemilihan Duta Potensi Pemuda Indonesia mewakili Maluku, berarti kemungkinan baru akan dibuka tahun depan ya, setelah masa jabatan Niken selesai. Dan please deh nanti untuk informasi selengkapnya itu Niken dapat dari mana? Dari Instagram kah atau dari mana? Biar teman-teman mungkin bisa lebih tahu kali ya. Informasi selengkapnya itu Niken dapat di Duta Potensi ID Kak. Jadi mereka itu selalu mengumumkan apapun kegiatannya, dari open recruitment atau kegiatan-kegiatan dari provinsi-provinsi yang menjalankan program kerjanya Kak. Jadi kayak bisa di follow sih Duta Potensi Indonesia itu. Jadi mungkin untuk Tribuners utamanya cowok-cowok juga ya, karena kalau udah lihat tapi nggak daftar juga percuma. Karena terbukti tadi Niken bilang harusnya tuh ada pasangannya, ada cowok yang kemudian mendaftar dan harusnya terpilih bersama Niken, tapi ini Niken sendiri karena nggak ada peminatnya. Semoga ke depan pemuda-pemudi kita di Maluku khususnya bisa membangun Maluku ya, ada platformnya nih udah disediakan, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan juga semoga yang punya media sosial ya, utamanya sekarang rata-rata anak-anak muda pasti punya media sosial semuanya, TikTok, Facebook, Instagram pasti punya. Diharapkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai hal positif, bisa berkolaborasi juga. Dan mungkin untuk teman-teman di rumah juga yang mau berkolaborasi, nanya-nanya seputar DPPI, kemudian juga pemilihan-pemilihan duta lain, program-program dari Niken yang mungkin bisa diajak kolaborasi, juga bisa silakan hubungin Instagramnya Niken. Apa Niken? Instagram Niken di akal SKTK. Oke, nah itu untuk Tribuners di rumah. Jadi peluangnya itu sebenarnya ada, tinggal bagaimana kalian memanfaatkannya sebaik mungkin. Oke, terima kasih Niken sudah berbagi cerita menariknya bersama kami di Tribun Bar Story bersama Tribuners di rumah. Semoga Tribuners bisa terinspirasi dan bisa memulai langkah-langkah untuk membangun Maluku, dan dimulai dengan langkah kecil pastinya. Sukses selalu Niken untuk studinya dan juga DPPI. Semoga kedepannya bisa ada program-program yang ya, kolaborasi dengan berbagai pihak yang tentunya bertujuan untuk membangun Maluku. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun Bar Story hari ini. Kita ketemu lagi nanti di edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.